Oktar atau yang dikenal dengan nama pena Harun Yahya sempat populer di dunia Islam. Setidaknya pada tahun 90-an, ia dikenal sebagai pemikir Islam. Dia banyak menerbitkan buku dan video yang banyak menguraikan kecocokan antara sains modern dengan ayat di dalam Al-Quran. Mereka pun menilai akhlak Adnan Oktar akan sesuai dengan Al-Quran. Namun, kenyataan berbicara lain. Kehidupan sehari-hari Adnan Oktar diketahui jauh dari ayat-ayat Al-Quran. Bahkan pengadilan Turki telah membuktikan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Adnan Oktar alias Harun Yahya, hingga pada akhirnya ia dijatuhi hukuman 1075 tahun penjara. Bagaimana bisa seseorang yang banyak menghabiskan waktu mengkaji ayat suci bisa berbalik hatinya? Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, salah satu pemuka Khawarij yang dikenal sebagai seorang yang ahli ibadah, rajin berpuasa sunnah dan juga hafal Al-Quran. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab pernah mengutusnya ke Mesir untuk mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat di sana yang baru saja masuk Islam. Namun pada akhirnya dialah orang yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebaliknya, ada orang yang awalnya sangat membenci Nabi Muhammad SAW dan memusuhi Islam. Dalam waktu singkat, hatinya bisa berubah. Sebut saja Umar bin Khattab. Di masa jahiliyah, Umar sangat taat pada agama nenek moyangnya, sampai-sampai ia tega membunuh anak perempuannya. Kebencian Umar kepada Nabi Muhammad yang mulai menyebarkan agama Islam sangat dalam, hingga dia pun menghunus pedang dan berniat membunuh Nabi Muhammad. Setelah mendengar lantunan Al-Quran surah At-Taha ayat 1-6, Umar bin Khattab langsung menemui Nabi dan menyatakan masuk Islam. Umar yang dulunya sempat menghunus pedang dan berniat membunuh Nabi, atas kuasa Tuhan dia justru berubah menjadi pembela Islam dan Rasulullah. Dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa apapun yang terjadi dalam hidup, Tuhan bisa dengan mudah membolak-baliknya jika Ia berkehendak. Karena Dialah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Jadi jangan pernah membenci ataupun mencintai sesuatu secara berlebihan. Karena boleh jadi suatu hari apa yang kamu benci berbalik menjadi kamu menyukainya. Dan boleh jadi apa yang kamu sukai hari ini, besok lusa kamu akan membencinya. Jika hari ini kamu kagum terhadap seseorang, bisa jadi nanti kamu akan kecewa pada orang tersebut. Jika kemarin kamu dendam terhadap seseorang, boleh jadi hari ini kamu simpati terhadapnya. Batas antara benci dan rindu, batas antara suka dan tidak suka, batas antara keimanan dan kekafiran pada dasarnya amatlah tipis. Jadi yang harus kita lakukan adalah berusaha tetap istiqamah di jalan kebaikan dengan tetap berusaha meningkatkan keimanan kepada Tuhan dengan jalan yang telah disampaikan oleh para nabinya dan kitab suci yang diturunkan. Dan tetap berdoa agar kita diberi ketetapan hati dan tetap istiqamah di jalannya. Karena sesungguhnya Dialah yang maha membolak-balikkan hati.